so fast. I couldn't move. I couldn't breathe. God had given me a message to deliver. What was the message? Hands of God. Follow me! Who are you to even think you can know the difference between good and evil? I'm just a messenger. Halo guys, sebelum lanjut ke ceritanya, aku akan jelasin dulu sejarahnya biar nggak bingung. Jadi, Joan of Arc ini berlatar belakang di Perancis pada masa pemerintahan Charles VI dan Charles VII, yang kebetulan pas Jean lahir ini Perancis sedang perang jangka panjang dengan Inggris yang disebut dengan 100 Years War. Pada saat itu kekuasaan Inggris dipegang oleh Raja Henry V yang berkuasa dari tahun 1386 sampai 1422. Nah, penerusnya ini Raja Henry VI. Dan Perancis dikuasai oleh Charles VI, berkuasa dari tahun 1368 sampai 1422. Ini ayahnya Charles VII guys. Nah, Charles VII sendiri itu berkuasa dari 1422 sampai 1461. Jadi pada saat itu ceritanya Inggris menginvasi Perancis Utara tahun 1415. Rakyat Burgundian Perancis itu mendukung Inggris. Nah, tahun 1420 tahta Perancis itu jatuh ke Henry V. Disepakati bahwa Henry V sebagai wali dari Raja Charles ke-6. Nah, pada tahun 1422 Henry meninggal, lalu menyusullah Charles VI 1 bulan kemudian. Jadi dua raja ini meninggalnya deketan gitu. Jean d'Arc sendiri itu jadi martir pada masa pemerintahan Charles VII. Jadi dia itu lahir 1412 dan meninggal 1431 di usia 19 tahun. Udah kebayang ya, dia itu jadi martir, pemimpin pasukan itu sebelum usia 19. Jadi untuk terjun ke medan perang tuh nggak harus jadi jenderal. Di situ Jean membuktikan bahwa dia bisa memimpin pasukan walaupun dia tidak bisa berperang. Kita lanjut ke ceritanya. Film diawali dengan seorang gadis kecil yang sedang melakukan pengakuan dosa ke pendeta di sebuah gereja. Gadis ini selalu merasa bahagia setelah melakukan itu. Dia bahkan bisa melakukan pengakuan dosa 3 kali dalam sehari. Dia menceritakan kebahagiaannya pada orang-orang terdekatnya, dan dia juga ingin menjadi seorang Katolik yang sangat taat. Pada suatu hari saat dia sedang bermain di hamparan rumput, dia merasa mendapat penglihatan bahwa Tuhan sedang berbicara padanya. Tapi kemudian dia tersadar karena mendengar derap kuda tentara Inggris yang akan menyerang ke desanya. Dia kembali ke rumah dan menemukan bahwa desanya sudah terbakar. Dia berusaha mencari-cari kakaknya. Saat bertemu kakaknya Catherine berusaha melindunginya dengan menyembunyikannya dari pasukan Inggris. Saat bersembunyi itu, Jean menyaksikan pembunuhan brutal dan pemerkosaan terhadap kakaknya. Cowards, they've left all the fighting to women. That's
Serve and bless the soul of this our dear departed. Setelah pemakaman kakaknya, Jiang dibawa oleh kerabat jauh ke desa yang lain. Lalu pada 1424 suatu hari Jiang mendapatkan ramalan masa depan bahwa akan datang bencana ke Perancis. Dalam ramalan tersebut terlihat keluarga Jiang yang tewas disiksa dan seorang pria yang sedang berjuang melawan pasukan Inggris. Pandangan tersebut kontan membuat Jiang shock dan mulai berpikir untuk memperingatkan Raja Perancis akan ramalan tersebut. Lalu pada tahun 1428 ketika invasi Inggris mulai menguat, Raja Perancis Charles VII menerima pesan dari Jiang. Dalam pesan tersebut, Jiang meminta Raja untuk memberikan sejumlah pasukan kepadanya untuk melawan Inggris yang telah melakukan invasi ke Perancis sejak tahun 1377. Raja meragukan permintaan Jiang, namun Yolande of Aragon memiliki pandangan berbeda. Yolande itu adalah mertuanya Charles VII. Dia merasa bahwa Jiang adalah pembawa pesan dari Tuhan yang akan menolong masyarakat Perancis. Oleh karenanya, ia merasa Charles perlu mencoba untuk mempercayakan sejumlah pasukannya kepada Jiang. Charles akhirnya menyetujui permintaan Jiang. Jiang berhasil meyakinkan Charles setelah membuktikan kemampuan penglihatannya. Charles pada saat itu berpura-pura menyamar dan berbaur menjadi staf kerajaan, yang mana hal itu berhasil diketahui oleh Jiang. Wow, ajaib ya guys. Jadi kalau mungkin sekarang Jiang itu dibilang anak indigo kali. Nah, setelah pertemuan berkesan pertama itu, Charles dan Jiang berbincang-bincang lebih lanjut terkait isi mimpi yang dialami oleh Jiang. Karena masih menaruh keraguan, Charles mengutus seorang ahli teolog untuk memeriksa Jiang. Hasilnya nihil, tidak ada kebohongan dari Jiang, hanya ada kejujuran, kesalehan, kesucian, dan kerendahan hati. Jiang menceritakan semua mimpinya kepada Charles. Jiang juga berjanji akan menjadikan Charles sebagai raja. Ia meminta sang putra mahkota memberinya pasukan untuk menduduki Orleans yang dikuasai Inggris. Para penasehat dan jenderal menentang gagasan tersebut, namun Charles mengabulkan permintaannya. Pada Maret 1429, Jiang yang mengenakan baju jirah putih dan menunggangi kuda putih memimpin pasukannya setelah mengirim surat tantangan kepada pasukan Inggris. Jiang mulai memimpin serangan. They are sending a woman. I wonder why. Jiang mulai bertindak dan merencanakan untuk melakukan penyerangan ke benteng utama di seberang mereka, yaitu benteng Toreles. Sementara komandan pasukan mengatakan itu tidak mungkin. Komandan pasukan yang skeptis terhadap kepemimpinan Jiang memulai pertempuran di pagi berikutnya untuk mengambil alih benteng di Estelope tanpa Jiang. Pada saat Jiang tiba di medan perang, tentara Perancis mundur. Jiang mengakhiri retret dan kembali memimpin pasukan yang akhirnya bisa merebut benteng tersebut. Lalu mereka melanjutkan penyerangan ke benteng musuh yang disebut benteng Toreles. Jiang kembali memberi Inggris kesempatan untuk menyerah, tapi mereka menolak. Jiang memimpin serangan kedua keesokan harinya saat tentara Inggris berkumpul kembali. Tentara Perancis bergerak untuk menghadapi mereka melintasi lapangan terbuka.
Zhang sendiri yang naik ke benteng Inggris dan memberi kesempatan terakhir mereka untuk menyerah dan kembali ke Inggris. Akhirnya tentara Inggris berhasil dikalahkan dan benteng Torres dapat dikuasai. Perlu aku ceritakan ya guys, si Zhang ini kan ABG cewek gitu, dan dia juga nggak punya ilmu kebal. Jadi di posisi peperangan ini dia juga sering terluka, terkena panah, hampir mati, itu dia berkali-kali. Jadi dengan semangat dia dan kegigihan dia itu benar-benar membakar semangat pasukan Perancis. Mereka itu yang dulunya loyo dan mereka itu kayak nggak punya semangat, semenjak kehadiran Zhang mereka benar-benar tidak takut mati dan mereka benar-benar terus maju menyerang tentara Inggris. Ini di posisi pada saat dia pingsan karena terkena panah di dadanya. Ini pasukan itu jadi enggak bersemangat dan mereka takut si Zhang ini mati. Mereka benar-benar merasa kehilangan semangatnya ketika Jane terluka. Pada saat penyerangan terakhir di benteng Torres itu, Jane itu nggak sadar. Dia taunya dia perang, tapi ketika perang itu berhenti dan mereka dinyatakan menang, itu Zhang merasa sedih karena dia melihat banyak sekali korban dari pihak tentara Prancis dan pihak tentara Inggris. Dan itu membuat Zhang merasa sedih dan dia berdoa sama Tuhan, semoga tentara Inggris bisa menyerah tanpa ada peperangan. Her white horse facing the whole English army, and she drove them away. Kemenangan Zhang disambut gegap gempita oleh seluruh penjuru rakyat Prancis. Dan Zhang sesuai dengan janjinya dia kembali ke Reims untuk mengantarkan dan menyaksikan penobatan Charles ke-7 menjadi Raja Prancis. You shall be fed, blessed by the hand of God the Father Almighty. We do anoint thee. Kemudian kampanye militernya berlanjut ke dinding Paris. Jan menyatakan kepada Raja Charles VII untuk memberikan bala bantuan tentara. Sayangnya Raja Charles menolak dengan mengatakan bahwa dia sekarang lebih memilih jalur diplomasi atas peperangan dengan Inggris. Zhang marah banget sama Raja Charles VII. Ini cewek gila juga ya, satu-satunya rakyat yang berani memarahi raja itu ya Zhang of Arc ini. Jadi setelah Zhang tidak didukung oleh Charles, Zhang itu membiayai pasukannya sendiri. Jadi pada saat dia itu menang melawan Inggris, dia itu kan mendapat hadiah uang dari raja. Jadi uang itulah yang dia pakai berperang untuk melawan sisa-sisa pasukan Inggris. But now your task is done. I want that girl burned. You are not helping yourself by refusing to submit to our judgment. You who claim to be my judges, you be careful! Percaya bahwa Zhang akan mengancam posisinya dan membutuhkan uang yang banyak untuk biaya peperangan, Charles berkomplot untuk menyingkirkan Zhang dengan membiarkannya ditangkap oleh Burgundia pro-Inggris di Compiègne yang menjual Zhang ke Inggris. You are not helping yourself by refusing to submit to our judgment. You who claim to be my judges, you be careful! Sedihnya tuh di sini guys. Jadi seolah Charles itu meninggalkan Zhang. Charles itu sudah diminta oleh pasukan Prancis untuk bayar tebusan ke pemerintah Inggris untuk bebasin Zhang, itu pun ditolak.
Dan bahkan sebenarnya kalaupun Charles itu mau pakai jalur diplomasi kan harusnya bisa, karena kan Zhang itu kan komandan tentara dia. In nomine Patris et Filii. Inggris ingin segera mengeksekusi Zhang karena tentara Inggris takut untuk bertarung saat Zhang masih hidup. Berdasarkan keyakinan mereka bahwa Zhang dapat mempengaruhi jalannya pertempuran secara supranatural bahkan saat dia di penjara. Bahkan keuskupan pun mengungkapkan rasa takutnya untuk salah mengeksekusi seseorang yang mungkin benar telah menerima penglihatan dari Tuhan. Trik dilakukan oleh orang Inggris untuk mengatakan bahwa Zhang adalah seorang penyihir. Mereka merancang cara lain agar Zhang dieksekusi di gereja. Tentara Inggris merobek baju Zhang dan menggantinya dengan pakaian pria. Mereka mengatakan bahwa Zhang memakai mantra untuk mengganti pakaiannya menjadi pakaian pria dan menunjukkan bahwa Zhang adalah penyihir yang harus dibakar. Meskipun mencurigai orang Inggris berbohong, uskup meninggalkan Zhang pada nasibnya dan dia dibakar hidup-hidup di pasar Rouen pada 30 Mei 1431. Setelah kematiannya, reputasi Zhang justru makin santer. Setelah 20 tahun, Raja Charles VII memerintahkan pengadilan untuk membersihkan nama Zhang. Pada tahun 1909, Gereja Katolik Roma melalui Paus Pius X menetapkan beatifikasi Jeanne d'Arc di Katedral Notre Dame Paris. Sebuah patung didirikan di dalam katedral untuk menghormati sosoknya. Dan pada tahun 1920, Paus Benedictus ke-15 menetapkan Joan of Arc sebagai orang suci. Begitulah kisah tentang Joan of Arc, gadis 19 tahun komandan pasukan Perancis yang dibakar hidup-hidup oleh pasukan Inggris. Semoga cerita ini dapat memberi inspirasi bahwa gender dan usia tidak menghalangi karir dan cita-cita seseorang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Dan mohon maaf jika dalam penyebutan nama orang dan nama kota saya salah melakukannya. Bye-bye.